dokter, tapi saya bukan ahli epidemiologi. Beberapa bilang Indonesia ini akan terjadi puncak, dan kita ini sedang menuju puncak pertama sebetulnya, baru menuju puncak pertama. Kalau sudah sampai puncak, kita agak senang ikut turun, tapi tetap waspada, jangan sampai muncul puncak berikutnya. Nah ini yang paling penting bisa. Itu tadi rangkuman dari tadi. Mengapa kita harus waspada terhadap COVID-19? Ini virus baru. Belum banyak yang kita ketahui tentang virus ini. Virus ini tiba-tiba aja dilaporkan di Malaysia ada strain baru. Tiba-tiba ada happy hypoxia yang kita seperti nggak bergejala, tapi kok tiba-tiba engah, sesek, terus gagal organ, kematian. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa virus ini sebetulnya mirip-mirip kayak SARS yang berat zaman dulu. Nah, saya sendiri menyaksikan ada beberapa pasien yang dia hari Jumat masih ikut senam, karena senamnya hanya di RT hanya 5 orang. Kemudian Jumat malam dia panas tinggi, Sabtu pagi dia sudah dinyatakan meninggal. Begitu cepat sekali. Nah mungkin ini jenis strain baru yang ketahuan. Kemudian banyak orang tanpa gejala. Jadi ini kebanyakan, ini yang saya lihat kalau saya keluar di Bandung malam. Untungnya Pak Polrestabes Kota Bandung ini cukup aktif. Bandung termasuk kota yang memperlakukan jam malam masih di beberapa tempat kumpul. Di alun-alun Asapika selalu membubarkan masyarakat di situ. Nah, tapi di tempat-tempat lain saya lihat anak-anak muda yang banyak kumpul, karena mungkin perasaan saya mah kuat, nggak apa-apa. Mungkin saja mereka orang tanpa gejala. Selesai mereka ada kumpul, mereka tidak tahu, mereka pulang ke rumah, ada keluarganya yang lebih lanjut usia, ada orang tuanya, itu potensi. Kemudian Indonesia termasuk potensi lonjakan pasien. Kalau ini terjadi lonjakan, Pak, bukan main kerepotannya, karena rumah sakit kita sebetulnya fasilitasnya nggak sebanyak jumlah warga. Jadi seperti kekhawatiran Pak Hasan, kalau hanya observasi isolasi kita masih bisa upayakan tempatnya. Tapi kalau yang sudah memerlukan ventilator, memerlukan pengawasan khusus, pasti akan kerepotan. Yang dikhawatirkan nanti seperti di Italia. Di Italia itu dokternya sudah tidak bisa nangis lagi, karena dia harus menjadi seperti algojo. Sekian banyak yang harus pakai ventilator cuma ada 3. Dia yang harus milih mana yang harus saya pasang ventilator supaya tetap hidup. Dan itu tugas yang berat sekali sebetulnya, seperti menentukan nyawa orang. Nah, kita khawatir seperti di Italia terjadi di Indonesia kalau potensi lonjakan pasien ini timbul. Nah, kemudian terus terang aja, COVID ini, pandemi ini, semua pelayanan rutin masyarakat seperti kasus yang memerlukan obat-obatan tiap bulan, mau dia kasus TBC, malaria, apa kematian ibu, apa kematian bayi, jadi terganggu semua programnya. Karena semuanya gamal menghadapi COVID ini. Jadi kerugian negara memang besar sekali. Nah, jadi mungkin ini pesan untuk kalau ada yang masih muda di sini, jangan merasa kuat gitu. Jadi takutnya ini kan transmisinya melalui orang ke orang juga. Kita mungkin nggak bergejala, tapi kita bisa menyebabkan orang lain bergejala. Sampai di sini ada diskusi dulu nggak Pak? Nanti kebanyakan jadi bingung. Enaknya mah diskusi apa yang Bapak dengar di masyarakat, sebisa mungkin saya jawab, mudah-mudahan puas gitu. Ya kan Pak? Bisa pakai mic? Ya. Terima kasih. Yang pertama, penggunaan masker ini berapa lama ini? Sehari atau sekali keluar rumah atau bagaimana? Ya. Lalu yang kedua, pakaian juga
juga. Apakah setiap kita pulang harus dicuci? Yang ketiga sekalian yang ketiga anak. Kalau ada tamu, anak saya itu di luar kota, di Kerawang, di Jakarta, atau besan dari Bekasi datang. Nah, bagaimana pengamanannya? Iya. Lalu yang sekali buang itu masker yang seperti Pak Budi pakai. Nah, itu juga masa langsung buang atau berapa lama? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya karena bekerja di tempat yang berisiko, masker itu begitu sudah dilepas sudah harus diganti. Jadi nggak nunggu berjam-jam sebetulnya. Termasuk yang kain. Apalagi yang kain. Yang kain itu mestinya langsung dicuci. Oh, dicuci bisa. Ya, bisa dicuci. Kalau mau lebih waspada lagi, sebelumnya didisinfektan dulu, kemudian dicuci, jemur kering, boleh pakai lagi. Tapi sekali pakai nggak boleh dinaik-naik turunkan. Begitu sudah ada turun sekali karena kita ngobrol sama orang turun, kemudian naik lagi, itu sudah mengundang risiko. Jadi lebih bagus Pak, kalau punya masker kain banyak, bawa sekali kita pergi, bawa beberapa buah di dalam plastik. Kalau kita nanti refleks ketemu orang, kita turunkan atau sempat kita pegang ininya, ya kan dia terkontaminasi, ganti sama yang baru. Jadi nanti plastik itu akan berisi lagi oleh bekas-bekas dari masker kainnya untuk nanti dicuci di rumah. Memang jadi harus lebih repot sedikit. Kemudian kalau masker medis kan ada 3 lapisan. Nah seperti masker Bapak ya, nah itu di paling luar kan dia tidak tembus droplet, jadi waterproof. Di tengahnya ada filter, lapisan tengahnya. Lapisan ketiga di dalamnya adalah yang lapisan lembut supaya tidak melukai wajah kita. Tapi harus dipastikan ininya juga rapat, karena sering saya lihat turun terus dinaikin lagi pakai hidung. Nah, atau hidungnya keluar. Nah jadi kalau itu sudah terjadi, Bapak juga harus bawa cadangan di dalam satu plastik. Palingnya tidak ada, kalau perjalanannya cukup jauh misalnya ya, paling tidak ada sampai 5 masker untuk kita ganti-ganti. Nanti kita mau sholat 5 waktu, kalau mau dicopot sebaiknya bukan diturunkan tapi dilepas, betul-betul dilepas, nanti pasang lagi. Nah saya lihat di videonya ya. Kalau disetrika gimana Pak? Ini tapi setelah dicuci ya Pak. Setelah dicuci boleh, kalau setelah dicuci Pak. Tapi pastikan tempat meja setrikanya udah bebas dari kontaminasi. Walaupun setrikanya kan panas ya. Ini sebetulnya kalau bisa punya masker medis mah lebih bagus, lebih tenang. Nah, ini sebelum menggunakan pun ini versi WHO, kita harus cuci tangan dulu sebelum menggunakan masker karena kita membawa sesuatu ke wajah. Jadi lebih pasti kalau kita cuci tangan. Cuci tangannya bukan cuci tangan sembarangan ya, cuci tangan yang diajarkan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi boleh diikuti Pak, boleh sambil diikuti. Tuh. Kemudian sela-selanya dua, kemudian ini, kemudian
Lekukan di sini, ini yang paling sering di luar. Kemudian ini ujung-ujung ini, ternyata nggak sekadar cuci tangan ya. Nah sudah itu kita memegang si masker, ada masker biasa. Nah, talinya yang dipegang. Dengan begini kita udah yakin ini tidak membawa kuman ke mulut. Bagian dalamnya yang putih ya, kemudian tutup. Jadi kita sama sekali nggak pegang bagian dari si maskernya. Nah ini kan ada klipnya. Ini kalau saya kebetulan sudah membentuk ini. Ingat di bagian depan ini nggak boleh dipegang-pegang. Nah bagaimana melepasnya? Melepas masker. Kalau misalnya itu kita mau wudhu, terus kita habis di jalan kita mau wudhu, jangan diturunkan ke sini. Ya kita cuci tangan lagi. Karena kita nggak tahu kita habis pegang apa tadi. Kita membawa tangan, setiap kali kita membawa tangan ke atas tuh kita harus pastikan tangan kita bersih. Lepas semuanya. Nah, kalau sudah tidak mau dipakai lagi ya langsung buang. Ini paling bagus sebenarnya. Jadi bisa kalau kita sholat 5 waktu bawa 5 buah selama perjalanan. Agak repot ya Pak ya. Tapi ini harus dilakukan. Nah ini yang sebetulnya masyarakat di China tertib. Baca ucapan ayo keras semuanya. Mau lihat lagi nggak Pak? Nah kemudian pertanyaan Bapaknya masih ada lagi tadi ya, yang tentang tamu ya, hubungan keluarga ya. Ya ini emang agak repot misalnya, soalnya orang Indonesia mah memang senangnya itu silaturahmi ya, senangnya itu sosialisasi, senangnya kongko-kongko, kumpul-kumpul. Kadang-kadang saya juga suka gak enak hati, walaupun saya medis paham, tapi kalau ada teman mau ajak kumpul, memang ada yang obrolan penting, saya suka gak enak hati. Saya waktu kemarin diceritakan oleh Pak Hasan, dimintain tolong oleh Kementerian Pariwisata untuk kira-kira ke NTB, Lombok, Sumbawa tentang protokol kesehatan, karena mereka juga ingin meniru Bali, mau membuka pariwisatanya. Nah saya datang ke sana, ke daerah Sumbawa, itu adalah daerah hijau sebetulnya, kasusnya sedikit sekali. Saya datang dengan protokol lengkap. Mereka suruh rapid, saya sampai swab. Saya udah negatif di pesawat. Ternyata di pesawat itu protokol kesehatannya nggak jalan. 3 tempat duduk, tengahnya nggak dikosongin. Saya duduk di tengah. Saya langsung protes, bilang ke pramugarinya, saya nggak mau naik ini kalau saya nggak dikasih kursi sendiri. Akhirnya saya duduk di kursi pramugarinya pindah ke kokpit. Tapi kan secara umum itu kan nggak bagus, karena yang lain masih 3. Nah di situ saya udah mencatat, berarti memang pemerintahan kita nggak ajak di bandara mau dikasih kali-kali di ruang tunggunya, tapi di pesawat mereka mengejar keuntungan, nggak dikurangi gitu. Kemudian sampai saya di tempat itu, yang menjemput saya pada nggak pakai masker. Saya jadi orang paling aneh sendiri, pakai masker, pakai face shield. Saya bawa sarung tangan juga. Mereka ngetawain saya. Terus saya bilang sama mereka supaya mereka nggak tersinggung. Saya dari daerah zona merah, datang ke sini, saya takut menularkan teman-teman di sini. Nah, dengan cara bahasa begitu, mengerti Pak mereka gitu. Mungkin saya analogikan, nanti kalau ada tamu ke rumah Bapak sudah pakai protokol kesehatan lengkap menerimanya. Kemudian Bapak harus benar-benar tegas. Kalau dia mendekat, Bapak jaga jarak, kita jaga jarak. Dan kalau bicara jangan straight di depan, jangan berhadapan-hadapan. Nah, bicara misalnya samping-sampingan. Gitu. Kemudian saya di rumah sendiri menerapkan kalau ada tamu datang,
saya sudah siapkan untuk hand sanitizer dulu, kemudian pergi ke ruang bilas pakai air sabun. Nah, sudah itu nggak usah pakai semprot-semprotan. Sudah itu duduknya diatur, sudah ada distancingnya. Jadi Bapak mungkin bisa juga mengatur seperti ini. Dan kalau bisa mah, kalau ada serambi di depan, terima tamunya di depan dulu, jangan di ruangan dalam rumah. Nah, masalahnya kalau tamunya lama dan keluarga, nah ini yang repot Pak. Keluarga masa mau kontaknya sebentar, sudah itu nggak berinteraksi. Nah, mungkin ini mah menurut pandangan saya saja Pak ya. Bapak boleh bikin kayak misalnya kita datang ke hotel atau kita datang ke restoran, sekarang kan mereka punya tuh protokol kesehatan ditempel Pak sama dia. Kemudian ada yang mengguide-nya. Nah, kita kalau di rumah tidak mungkin menyiapkan guide untuk mengingatkan Pak harus berdiri di sini dulu, cek suhu dulu, itu kan nggak mungkin. Paling tidak kita pasang itu aja protokol kesehatan yang bisa jelas dibaca oleh tamu. Saya sendiri memang belum bisa ajak betul menerapkan, tapi sekiranya kalau kita mencontohkan, tamu juga akan segan. Nah, sehingga waktu saya datang ke daerah itu, dibuka acaranya, ternyata Pak Bupati nggak pakai masker, dia bicara di depan. Saya kan selalu bawa masker banyak, saya kasih dia masker, Pak dipakai biar nggak dipotong sama masyarakat. Pas dia bicara, maskernya diturunin sama dia bicara. Nah, setiap kali saya harus mengingatkan apa itu ya Pak ya. Jadi begitu giliran saya bicara, sama seperti Pak Aris, saya menolak menggunakan mikrofon. Langsung saya bilang ke mereka, saya tidak menggunakan mikrofon karena ini bukan protokol kesehatan bicara dan tanpa masker dengan mikrofon. Saya sekalian mengkritik yang bicara di depan. Di situ ada bupati, ada kapolsek, segala macam. Dan mereka terperangah. Diingatkan begitu mereka langsung pasang maskernya. Ya. Sekalian saya edukasi bagaimana universal precaution, cara pakai masker, kemudian cara menaik turunkan masker. Nah itu momennya. Nah tapi saya selama 12 hari di sana, besoknya mereka kembali lagi sikapnya seperti biasa. Jadi memang harus dilatih terus, harus terus diingatkan terus. Nah ini bagian yang beratnya Pak, mengingatkan dalam kebaikan ini, karena kadang-kadang ada yang tersinggung, ada yang saya pemimpinnya kok di sini, saya sehat, ya kan banyak yang mencontohkan seperti itu. Donald Trump juga awalnya nggak mau pakai masker kan, kemudian presiden siapa tuh yang di Inggris ya, contohnya dia kena. Banyak contohnya. Nah, tapi fungsi kita mah hanya mengingatkan aja terus Pak. Kalau mereka belum berubah juga, nah ini dia. Ini kan memang masalah universal ini. Satu terkena itu bisa menjadi agen penyebar yang lain. Harus tegas menurut saya Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Masih ada sanggahan nggak Pak? Kalau tamu mungkin bisa, tapi kalau anak itu, nah itu ya. Nah itu tadi yang baru saya bilang ya. Anak cucu kan identik masih muda ya. Mereka berkeliaran kemana-mana ya Pak ya. Agak repotnya adalah kita nggak bisa memberikan dia tes setiap waktu karena tes sudah berbiaya mahal. Waktu saya waktu itu datang dari luar kota, ya namanya ke cucu ya mungkin jaga jarak. Iya betul. Nah itu yang kalau dari luar kota sebaiknya saran saya mah dilakukan tes dulu Pak. tes dulu. Ya, walaupun sebetulnya rapid test itu tidak menjamin, tetap harus pakai protokol kesehatan juga nanti. Memang mestinya sih kesadarannya dari yang muda, kesadarannya dari yang muda untuk tidak menengok orang tua dulu atau menjaga jarak. Kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang suka nggak enak ya Pak ya, atau kitanya juga kangen sebenarnya, pengen berdekatan dengan bersentuhan.
Mungkin sebaiknya sebelum dia berangkat diingatkan dulu Pak melalui orang tuanya. Kalau dia cucu gitu. Risiko bagi orang lanjut usia kalau terpapar orang muda yang positif tapi tanpa gejala itu berisiko. Tidak perlu disemprot ya kalau datang. Sebenarnya tidak perlu, tidak ada efeknya dia disemprot. Paling tidak dia harus cuci tangan karena virus itu kalau sudah masuk ke mukosa itu bagian hidung dalam, kemudian mulut, selaput mata, kan dia sudah berada di tubuh itu. Semprotan kan hanya untuk di luar saja. Sebenarnya nggak terlalu efektif, termasuk dulu ruang semprot yang suka latah disediakan oleh orang-orang ya itu sebenarnya nggak efektif juga. Saya masih temukan itu di bandara di Sumbawa itu. Jadi saya harus lewat situ, padahal sebenarnya nggak terlalu efektif. Yang paling efektif adalah lakukan tes dia ada tidak di dalam tubuhnya. Termasuk kalau terima paket gitu. Nah ya, ini deh satu lagi yang sehari-hari. Kalau terima paket sekarang kan makin banyak orang delivery. So kalau terima paket, begitu datang paket itu kita taruhnya nggak boleh di dalam rumah Pak, atau taruh di tempat yang terpisah. Kalau saya sendiri mau praktekkan, datang paket itu saya buka, plastiknya segala macam langsung saya masuk ke tempat sampah, saya cuci tangan semua, kemudian paketnya saya semprot. Ya, dari luarnya saya semprot, baru saya buka dalamnya. Yaitu saya buang lagi. Nah, yang di dalamnya ini juga kalau dia bukan makanan sih, kita bisa langsung disemprot gitu ya. Tapi kalau dia makanan sih biasanya angetin dulu. Jangan disemprot, kita hangatkan dulu. Sudah dihangatkan baru kita cuci tangan lagi. Jadi memang harus selalu konsentrasi nih menerima paket dari luar. Walaupun begitu tetap dilakukan tanpa kekhawatiran berlebih ya Pak ya, supaya nggak jadi parno. Nah mungkin diskusi sehari-hari ini aja Pak, berbagi. Mungkin juga saya ada yang lupa, nanti Bapak mengingatkan. Ya Pak, Ya Pak. ini kaitan dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sendiri ya, meramalkan bahwa di akhir bulan September akan terjadi kesulitan untuk mencari tempat perawatan dikarenakan semakin banyaknya yang tertular virus corona. Ini kita berbanding lurus Pak, kait dengan tadi betul ada kebijakan dari pemerintah ya. Kemarin saya lihat Sabtu Pak, dari Setiabudi aja sampai ke Pamos itu luar biasa Pak, pakai apalagi di sana kapal semua orang banyak gunung dan sebagainya. Ini kan tidak berbanding kira-kira gimana ya? Tapi sih kekhawatiran buat publik, buat masyarakat. Betul. Apalagi di mana pertamina saja sudah ada juga orang itu dengan fasilitas ruangan sudah tidak memungkinkan. Iya. Ini di rumah sakit Pertamina sekarang sudah mulai antri orang itu untuk berobat. Bersama Rumah Sakit Pertamina Pusat. Iya, itu jadi antara ruang kapasitas ya dengan jumlah pasien. Iya. Apalagi di KKI ini September ini lonjakan yang luar biasa. Iya. Sikap kita Ya ini dia, koordinasi di antar lininya memang tidak berjalan manis seperti saya bilang. IDI dengan anggotanya itu kita berada di barisan belakang, tinggal nunggu yang sakit. Padahal pencegahan mestinya di depan, diawali di masyarakat, aparat, pemerintah, kemudian kepolisian yang tegas mengatur ini. Tapi lini depan sama lini tengah bingung kalau masyarakat tidak beraktivitas, perekonomian nggak bergerak. Nah kan jadi kebayang ya Pak ya dilematisnya ya. Itu tadi yang saya bilang akhirnya ya tim belakang itu pasrah aja. Kita memperkuat diri aja kalau memang nanti terjadi lonjakan, memang mestinya sudah diantisipasi. Berapa kebutuhan rumah sakit yang bisa disiapkan rumah sakit, terus berapa perkiraan yang sakit akan datang. Karena memang itu mungkin berdasarkan epidemiologi akhir September itu sampai ke Oktober itu adalah puncaknya nanti diperkirakan. Dan itu Jabodetabek dulu. Jadi menurut dari Kemenkes bagian krisis mereka sudah menyiapkan sih rumah sakit rujukan, kemudian dengan peralatan-peralatan jika terjadi lonjakan pasien. Nah di Bandung sendiri memang belum terjadi lonjakan. Tapi saya yakin kalau Jabodetabek keluar kemudian dia tidak dikunci, itu akan kena juga. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan, ini kok kayak nggak selaras, nah itulah terlihat bahwa kita hanya bisa memperkirakan jumlah kasus akan meningkat,
tapi infrastruktur dan segala macam itu memerlukan pihak lain untuk mempersiapkan. Termasuk sebetulnya edukasi ke masyarakat itu bukan hanya melulu dari medis, tapi dari orang-orang komunikasi, dari media, dari jurnalisme, dari orang-orang. Kemudian bagaimana merubah perilaku masyarakat supaya terlatih, itu sebenarnya ada ilmunya lagi, antropologi budaya, antropologi kesehatan. Nah, jadi terus terang saya memang sempat diundang oleh beberapa orang itu, dan kita mencoba, kita harus bikin tim, karena dokter itu medis itu udah kecapean di rumah sakit jaga belakang. Jadi di depan itu orang-orang komunikasi harus paham tentang kesehatan, ada jurusannya. Orang-orang antropologi merubah budaya supaya menjadi perilaku hidup bersih sehat, juga dia harus mengajarkan antropologi kesehatan. Nah, leadershipnya harus kuat, playmakernya itu harus kuat, bisa mengatur lini-lini ini Pak. Kalau nggak itu ya nanti seperti yang Bapak bilang, kita sudah teriak-teriak, nanti kalau terjadi lonjakan akan bahaya, tapi di depannya tidak ada intervensi atau tidak ada aktif action yang betul-betul masif dilakukan oleh barisan depan dan barisan tengah. Untuk kasusnya di Kota Bandung, itu katanya Pak Nasar karena sudah begitu. Terus sekarang sudah menjelang beberapa dinas akan ramah budaya lain, pendapatan. Itu dinas sekarang sudah BPD. Kota Bandung sekarang sudah 9 kasus Pak. Sudah? 9 kasus. Ya. Ini dalam suatu masyarakat kita juga ada yang juga gitu kan. Betul. Saya lihat laporan terakhir dulu ya Pak ya. Ada di PR Pro FM ya Pak ya. Sambil menunggu boleh kalau ada yang berpendapat silakan, karena ini memang sudah menjadi masalah nasional. Mungkin banyak pendapat yang bertebaran, silakan mau sambil kita klarifikasi atau sambil kita diskusikan. Di medis pun yang menjadi penggembiraan itu Pak. Jadi kita tetap bersabar, kita yakin dengan janji Tuhan. Tapi ya memang tetap kita harus memprotek diri semaksimal mungkin. Nah, ini ada laporan terakhir ya dari perkembangan kasus COVID itu yang total. Ini untuk Kota Bandung tapi ya Pak ya. Ini sampai dengan Senin tapi saya dapatnya terakhir 31 Agustus kemarin. Total kasus 788 orang. Konfirmasi aktif 93 orang. Kemudian kesembuhan juga cukup tinggi 646 orang. Total sekarang sebaran tertinggi, ini paling tertinggi di Bandung adalah 31 Agustus kemarin. Alhamdulillahnya Sukasari nggak ada. Jadi banyak itu di Lengkong, Cicendo, Coblong, Andir, Sukajadi, Buah Batu, Kiara Condong, Antapani, Cibenying Kaler, Regol. Variasi rentangnya antara 28 kasus sampai 61 kasus per kecamatan itu. Jadi total positif COVID-19 dari akumulatifnya itu sekarang ada 788 kasus. Kasus aktifnya 90. Betul bilang. Sekarang menjadi 93, naik dia. Nah, itu dilaporkan dari Kemenkes tembusannya. Jadi Sukasari masuk hijau. Hijau ya. Waktu beberapa hari setelah libur panjang itu ditemukan ada 6 kasus total rekapitulasinya yang positif tapi tidak dirawat. Ya alhamdulillah, jadi kita mohon dijaga betul Sukasari ini supaya jadi kita jangan terlena. Kan kita masih sulit mencegah mobilisasi massa karena orang masih terus bergerak untuk ekonominya. Pak Dokter. Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Syed. Ada satu kondisi yang kadang-kadang dalam pemahaman orang awam bahwa informasi tentang ikhtiar yang baik dan benar menghindari wabah yang protokoler mungkin ini penguatannya
Karena kita sering dengar baca mengulang-ulang masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi 3 langkah ini adalah jurus paten lah gitu ya. Terutama masker ya. Jadi kalau saya mendengar akan disampaikan oleh dokter, sepertinya masker itu menjadi satu jurus ampuh ya. Yang lain itu kalau cuci tangan dan sebagainya juga barangkali kalau maskernya tidak disiplin. Dari satu fakta yang menarik, apakah ini kebetulan atau bagaimana? Kaitannya dengan masjid nanti. Kita melihat bahwa secara prosedural protokol itu merupakan ikhtiar yang baik dan benar. Tapi kita sering melihat sebuah fakta yang saya kira ini agak bertolak belakang ya. Satu, tidak pakai masker. 2, tidak jaga jarak. Yang ketiga ya kerumunya seperti itu. Tapi sampai hari ini kita tidak mendengar dan melihat di pasar Sarijadi di Cibogo orang di situ itu yang dagang yang begitu rata-rata yang jualan apalagi ya yang di situ dalam waktu yang lama sampai siang seperti itu berhari-hari berminggu berbulan sampai sekarang kita tidak mendengar nawannya tadi ya seperti itu ya satu pun juga tidak ada yang melakukan itu. Kalau ini hubungannya dengan reasoning ya alasan tentang tadi ada orang yang karena kejadian seperti itu kemudian ini kalau kemas selatan ini kan betul ya sikap pemahaman orang terhadap persoalan ini sangat variatif bergantung dari individu masing-masing. Tapi ada perilaku sosial yang subhanallah ya. Terus saya sering sholat kalau terpaksa di masjid yang lain pas asal masih di Sarijadi juga. Selama hampir sholat ke situ saya terpaksa mau pisahkan diri dari sholatnya. Karena yang baik rapat begitu terpakai masker begitu. Terpaksa sehingga kita yang salah gitu ya seperti itu. Jadi tapi ada daerah lain yang tumbuh endemnya itu subur, tapi kalau Sarijadi ini kan agak Jakarta sudah juga ya. Sepertinya seperti apa sih virus ini ada di satu daerah?